Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini aku bakal bahas tentang VTP atau VLAN Trunking Protocol. Nah, di VTP ini penting banget kalau kita pakai banyak switch karena bisa bantu nyebarin VLAN secara otomatis. Jadi kita nggak perlu setting satu-satu di setiap switch. Nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita bahas ke materinya. Oke, langsung aja kita masuk ke materinya, yaitu VLAN Trunking Protocol. Oke, yang pertama, VLAN Trunking Protocol. VLAN Trunking Protocol itu apa sih? VLAN Trunking Protocol itu adalah protokol dari Cisco yang berfungsi untuk menyebarkan informasi VLAN ke semua switch supaya konfigurasinya sama. Jadi, VLAN Trunking Protocol itu kayak penyebar informasi otomatis. Jadi kita nggak perlu setting VLAN satu-satu di setiap switch. Jadi itu adalah VLAN Trunking Protocol. Yang kedua, ada fungsi. Fungsi dari VLAN Trunking Protocol ini yaitu untuk menyebarkan VLAN otomatis, menjaga agar semua switch punya VLAN yang sama, dan mempermudah pengelolaan jaringan. Jadi cukup atur di satu switch yang lain ikut. Oke, lanjut. VLAN Trunking Protocol itu punya 3 mode, yaitu server, client, dan transparent. Server itu yang membuat dan mengatur VLAN, sedangkan klien yang hanya menerima. Dan transparan yang tidak ikut tapi tetap meneruskan informasi. Jadi anggap aja server itu pusat, klien itu pengikut, dan transparan itu jalur lewat. Jadi itu adalah mode dari VLAN Trunking Protocol. Lanjut, di sini ada cara kerja dari VLAN Trunking Protocol. Cara kerjanya itu server mengirim informasi VLAN ke klien dan klien menerima. Kalau beda langsung disamakan. Intinya kayak gini, semua switch jadi sinkron dan otomatis. Terus kelebihan dari VLAN Trunking Protocol ini adalah manajemen VLAN lebih mudah, konfigurasi lebih konsisten, dan penambahan VLAN lebih cepat. Terus ini ada kekurangan dari VLAN Trunking Protocol. Jadi VLAN Trunking Protocol itu hanya bisa digunakan di perangkat Cisco dan rentan masalah keamanan konfigurasi terbatas. Jadi sekarang aku akan bikin topologi dan konfigurasi di aplikasi Cisco Packet Tracer dengan menggunakan 4 switch. Langsung aja kita masuk ke aplikasi Cisco Packet Tracer. Oke guys, jadi aku udah masuk ke aplikasi Cisco dan di sini aku udah bikin topologi untuk PTP. Di sini ada 4 switch yang disambungkan menggunakan kabel cross. Langsung aja kita mulai konfigurasi dari keempat switch ini. Ini nabung konfigurasi terminal, masukkan PTP domain, jadi domainnya nama bebas saja, terus mau kasih password. Setelah itu beri hostname. Aku akan kasih hostname switch 1 saja.
langsung tentukan modenya. Jadi switch 0 ini atau namanya switch 1 ini modenya itu mau apa? Karena ini switch yang pertama, jadi aku akan kasih mode server. Setelah ditentukan servernya atau modenya ini, langsung aja kita konfigurasi VLAN. Jadi di sini di topologi ini aku memakai 3 VLAN, yaitu VLAN 100, VLAN 200, dan VLAN 300. Oke, kita konfigurasi VLAN-nya. Terus namanya LED, VLAN 200, namanya Office, VLAN 300, namanya Kelas aja. Oke, setelah ini aku masuk ke switch selanjutnya dan aku isi yang ininya. Aku isi domain, password, dan hostname-nya juga. Oke, untuk switch yang kedua ini aku pakai mode client. Ini. Oke. Jadi untuk yang pertama ini mode server, yang kedua mode client, yang ketiga ini mode transparan, yang keempat ini mode client juga. Jadi isi domain, password, dan hostname juga di semua switch. Nah, sudah dikonfigurasi semua switch-nya, langsung aja kita tes atau kita cek di semua switch-nya. Jadi dan itu seperti ini. Kita exit aja sampai ada tanda pagar seperti ini. Itu kita ketik aja show VLAN free. Nah, di sini sudah terlihat bahwa VLAN 100 itu dinamai dengan LED, VLAN 200 dinamai Office, VLAN 300 dinamai dengan Plus. Oke, sebelum kita lanjut mengecek, kita belum ngetrang semua ininya ya, semua saluran atau port ini. Jadi kita terang dulu. Pertama dari sini dulu. Kita terang server. Port mode chunk. Nah, ini. Terang ke semua switch yang ada di sini supaya nggak ada yang nggak nyambung gitu. Jadi diterang semuanya. Setelah diterang semuanya, langsung aja kita cek ulang. Exit 14 dulu.
show VLAN brief. Nah, seperti ini. Ini udah ada VLAN-nya, itu VLAN 100 itu adalah dinamai dengan live, VLAN 200 itu office, VLAN 300 itu adalah class. Sekarang kita ke client dan sama dicek show VLAN brief. Nah, di sini juga sudah ada 100 itu adalah live, 200 itu adalah office, 300 itu adalah class. Nah, sekarang aku mau ngecek statusnya. Oke, sekarang aku mau ngecek PTT statusnya, itu caranya show PTT status. Nah, di sini sudah terlihat bahwa configuration revision. Jadi itu sudah berhasil. Artinya jangan lupa di sini. Terus sekarang kita cek untuk terangnya. Show interface terang. Oke, di sini sudah terlihat bahwa ini ada VLAN 100, 200, dan 300, dan modenya adalah on, statusnya trunking, encapsulation, dan ya, sini sudah berhasil. Kita cek juga yang client, statusnya, dan terangnya. Oke, di sini juga udah configuration revision. Cek terangnya. Oke, di sini terangnya juga udah berhasil. Ada port 1 dan port 2 di sini, dan VLAN-nya juga sudah masuk ke klien. Padahal tadi tuh klien tuh nggak dikonfigurasi VLAN, tapi server yang ngasih ke klien. Oke, ini adalah konfigurasi dari topologi VTP ini. Oke guys, jadi itu dia penjelasan tentang VLAN trunking protocol. Mulai dari pengertiannya, fungsi, sampai cara kerjanya. Intinya, VLAN trunking protocol ini bikin konfigurasi VLAN jadi lebih gampang dan cepat. Semoga penjelasan ini bisa membantu kalian lebih paham lagi ya. Sekian dari video aku. Thank you for watching and see you the next video guys. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.